Franklin Delano Roosevelt lahir 30 Januari 1882, Hyde Park, New York, Amerika Serikat. Meninggal pada tanggal 12 April 1945. Adalah Presiden Amerika Serikat ke-32. Satu-satunya presiden yang terpilih untuk jabatan tersebut sebanyak 4 kali. Roosevelt memimpin Amerika Serikat mulai 2 krisis terbesar di abad ke-20, Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua. Dengan demikian, ia memperluas kekuasaan pemerintah federal, mulai serangkaian program dan reformasi yang dikenal sebagai New Deal, dan ia menjabat sebagai arsitek utama dari upaya yang berhasil untuk membersihkan dunia dari sosialisme nasional Jerman dan militarisme Jepang. Awal kehidupan Roosevelt adalah anak tunggal dari James dan Sarah Delano Roosevelt. Keluarga itu hidup dalam kemewahan yang sederhana dan berkelas, membagi waktu mereka antara tanah milik keluarga di lembah Sungai Hudson di negara bagian New York dan resort-resort Eropa. Roosevelt muda dididik secara pribadi di rumah sampai usia 14 tahun. Ketika ia masuk sekolah persiapan Groton seperti di rumah, ia dibesarkan menjadi seorang pria sejati yang memikul tanggung jawab bagi mereka yang kurang beruntung dan menjalankan tanggung jawab Kristen melalui pelayanan publik. Pada tahun 1900, Roosevelt masuk Universitas Harvard, di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kehidupan sosial yang berat. Prestasi akademiknya biasa-biasa saja. Selama tahun-tahun kuliahnya di Harvard, ia terpesona oleh sepupunya yang kelima, Theodore Roosevelt, pejuang progresif yang menganjurkan peran pemerintah yang jauh lebih besar dalam ekonomi negara. Selama tahun-tahun kuliahnya di Harvard, ia jatuh cinta pada keponakan Theodore Roosevelt, Eleanor Roosevelt, yang saat itu aktif dalam kegiatan amal untuk kaum miskin di New York City. Kedua sepupu jauh itu bertunangan selama bertahun terakhir Roosevelt di Harvard, dan mereka menikah pada tanggal 17 Maret 1905. Eleanor kemudian membuka mata suaminya terhadap keadaan menyedihkan kaum miskin di daerah kumuh New York. Roosevelt kuliah di sekolah hukum di Universitas Columbia, tetapi tidak begitu tertarik dengan studinya. Setelah lulus ujian pengacara New York, ia bekerja sebagai juru tulis untuk firma hukum ternama di Wall Street, Carter, Lederer, dan Melbourne. Tetapi ia menunjukkan sikap acuh tak acuh yang sama terhadap profesi hukum seperti terhadap pendidikan. Aktivitas politik awal termotivasi oleh sepupunya Theodore yang terus mendorong para pemuda dari latar belakang istimewa untuk memasuki layanan publik. Roosevelt mencari kesempatan untuk memulai karir di bidang politik. Kesempatan itu datang pada tahun 1910 ketika pemimpin Partai Demokrat di daerah Dux, New York, membujuknya untuk melakukan upaya yang tampaknya sia-sia untuk memenangkan kursi di Senat negara bagian Roosevelt yang cabang keluarganya selalu memilih Demokrat. Ragu-ragu haknya cukup lama untuk memastikan kerabatnya dari Partai Republik yang terhormat tidak akan berbicara menantangnya. Dia berkampanye dengan keras dan memenangkan pemilihan. Belum genap 29 tahun ketika dia menduduki kursinya di Albany, dia dengan cepat memenangkan perhatian di seluruh negara bagian dan bahkan nasional dengan memimpin sekelompok kecil pemberontak Demokrat yang menolak mendukung Billy Sheehan, kandidat Senat Amerika Serikat yang didukung oleh Tammany Hall, organisasi Demokrat kota New York. Selama 3 bulan, Roosevelt membantu mempertahankan posisi pemberontak dan Tammany terpaksa beralih ke kandidat lain. Di Senat New York, Roosevelt belajar banyak tentang politik dan dia
perlahan-lahan meninggalkan sikap sok suci dan superioritasnya. Dalam prosesnya, ia menjadi pendukung penuh program reformasi progresif. Pada tahun 1911, Roosevelt mendukung Gubernur New Jersey yang progresif Woodrow Wilson untuk nominasi presiden dari Partai Demokrat tahun 1912. Pada tahun itu, Roosevelt terpilih kembali menjadi Senat Negara Bagian, meskipun ia terserang demam tifoid yang membuatnya tidak dapat tampil di depan publik selama kampanye. Keberhasilannya sebagian disebabkan oleh publisitas yang dihasilkan oleh seorang jurnalis Albany, Louis McHenry Howe. Howe melihat Roosevelt yang tinggi dan tampan sebagai seorang politikus yang sangat menjanjikan, dan ia tetap mengabdikan diri kepada Roosevelt hingga akhir hayatnya. Atas jasanya, nama Wilson Roosevelt diangkat menjadi asisten sekretaris Angkatan Laut pada bulan Maret 1913. Roosevelt mencintai tradisi laut dan angkatan laut, dan dia lebih mengetahui tentang hal tersebut dibandingkan atasannya, Sekretaris Angkatan Laut Josephus Daniels, yang seringkali membuatnya tidak sabar. Roosevelt mencoba dengan berbagai keberhasilan untuk membawa reformasi ke galangan kapal yang berada di bawah yurisdiksinya, sambil belajar bernegosiasi dengan serikat buruh di antara karyawan sipil Angkatan Laut. Setelah perang pecah di Eropa pada tahun 1914, Roosevelt menjadi pendukung kuat kesiapan militer, dan setelah AS terlibat dalam perang pada tahun 1917, ia membangun reputasi sebagai administrator yang efektif. Pada musim panas tahun 1918, ia melakukan perjalanan panjang ke pangkalan Angkatan Laut dan medan perang di luar negeri. Sekembalinya, Eleanor Roosevelt menemukan bahwa suaminya telah terlibat asmara dengan sekretaris sosialnya, Lucy Mercer. Lucy menawarkan cerai. Roosevelt menolak dan berjanji tidak akan pernah bertemu Mercer lagi, janji yang akan ia ingkari pada tahun 1940-an. Meskipun keluarga Roosevelt setuju untuk tetap bersama, hubungan mereka tidak lagi bersama. Kelumpuhan pada masa kepresiden Franklin Delano Roosevelt. Pada konferensi Demokrat tahun 1920, Roosevelt memenangkan nominasi wakil presiden bersama calon presiden James M. Polk. Roosevelt berkampanye dengan giat untuk mendukung masuknya Amerika ke Liga Bangsa-Bangsa, tetapi Demokrat kalah telak dari pasangan Republik Warren G. Harding dan Calvin Coolidge. Roosevelt kemudian menjadi wakil presiden perusahaan obligasi Fidelity and Deposit Company of Maryland dan memulai beberapa usaha bisnis lainnya. Pada bulan Agustus 1921, ketika Roosevelt sedang berlibur di Pulau Campbell, New Brunswick, Kanada, hidupnya berubah ketika ia terserang polio. Ia sangat menderita dan selama beberapa waktu ia hampir lumpuh total. Ibunya mendesaknya untuk pensiun di tanah milik keluarga di Hyde Park, tetapi istri dan Howe percaya bahwa penting baginya untuk tetap aktif dalam politik. Sementara itu, Roosevelt tidak pernah putus asa bahwa ia akan dapat kembali menggunakan kedua kakinya. Karena tidak dapat mengajar karir politik yang aktif saat ia pulih dari polio, Roosevelt bergantung pada istrinya untuk menjaga namanya tetap hidup di kalangan Demokrat. Meskipun awalnya sangat pemalu, Eleanor Roosevelt menjadi pembicara publik yang efektif dan analis politik yang cekatan di bawah bimbingan Howe. Sebagai hasil dari keterlibatannya sebagai pembicara di seluruh negara bagian New York, Roosevelt tidak pernah sepenuhnya menghilang dari panggung politik. Meskipun tampaknya ia menderita penyakit yang mengakhiri karirnya, pada tahun 1924 ia tampil secara dramatis di konvensi Demokrat untuk mencalonkan Alfred E. Smith, gubernur New York, untuk presiden, dan ia mengulangi pencalonannya terhadap Smith pada konferensi tahun 1928.
Smith pada gilirannya mendesak Roosevelt untuk mencalonkan diri sebagai gubernur New York pada tahun 1928. Roosevelt awalnya enggan tetapi akhirnya setuju. Saat ia berpergian dengan mobil di seluruh negara bagian, Roosevelt menunjukkan bahwa penyakitnya tidak menghancurkan ketahanan dan vitalitas muda yang telah membuat orang-orang seperti Howe meramalkan kesuksesan politik yang hebat. Ia juga menunjukkan bahwa ia telah tumbuh menjadi orang yang lebih serius, seseorang yang kini memiliki apresiasi yang tajam terhadap kesulitan hidup. Pada hari pemilihan, Roosevelt menang dengan 25.000 suara, meskipun negara bagian New York memilih Republik dalam pemilihan presiden. Yang berkontribusi pada kemenangan telak Herbert Hoover dan dalam pemilihan presiden tahun 1928 atas Smith. Menggantikan Smith sebagai gubernur, Roosevelt menyadari bahwa ia harus membentuk pemerintahan yang berbeda dari pendahulunya. Karena itu, ia menolak untuk mengangkat kroni-kroni Smith ke jabatan negara bagian dan tidak meminta bimbingan Smith saat prajurit bagian. Smith yang sudah tersengat oleh kekalahan dalam pemilihan presiden merasa sakit hati oleh kurangnya rasa terima kasih Roosevelt, dan keretakan pun terjadi di antara kedua pria itu. Selama masa jabatan pertamanya, Gubernur Roosevelt berkonsentrasi pada keringanan pajak bagi petani dan utilitas publik yang lebih murah bagi konsumen. Daya tarik programnya khususnya di bagian utara New York menyebabkan pemilihnya kembali pada tahun 1930 dengan 725.000 suara. Depresi memburuk selama masa jabatan keduanya. Roosevelt bergerak lebih jauh ke kiri, politik mobilisasi pemerintah negara bagian untuk memberikan bantuan dan membantu pemulihan ekonomi. Pada musim gugur 1931, ia membujuk badan legislatif yang didominasi Partai Republik untuk membentuk Temporary Emergency Relief Administration yang akhirnya memberikan bantuan pengangguran kepada 10% keluarga di New York. Periode pertama pemerintahan Presiden Franklin Delano Roosevelt. Dalam pidato pelantikannya, Roosevelt menjanjikan tindakan yang cepat dan tegas, dan ia menyampaikan sebagian dari rasa percaya diri yang tak tergoyahkan kepada jutaan orang Amerika yang mendengarkannya melalui radio di seluruh negeri. Negara besar ini akan bertahan sebagaimana telah bertahan, akan bangkit dan makmur, tegasnya, seraya menambahkan satu-satunya hal yang perlu kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Roosevelt menindaklanjuti janjinya untuk bertindak cepat dengan The 100 Day, bertahap pertama dari New Deal, di mana pemerintahannya memberikan Kongres serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai pemulihan ekonomi, memberikan bantuan kepada jutaan orang miskin dan pengangguran, dan mereformasi aspek-aspek ekonomi yang diyakini Roosevelt telah menyebabkan keruntuhan. Roosevelt jujur mengakui bahwa dorongan awal New Deal bersifat eksperimental. Dia akan melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak, meninggalkan yang terakhir dan bertahan dengan yang pertama hingga krisis teratasi. Langkah pertamanya adalah memerintahkan semua bank tutup hingga Kongres yang bertemu dalam sesi khusus pada tanggal 9 Maret dapat meloloskan undang-undang yang mengizinkan bank dan kondisi baik untuk dibuka kembali. Hari libur bank ini, sebagaimana Roosevelt menyebutkan secara halus, dimaksudkan untuk mengakhiri penarikan uang secara besar-besaran oleh para deposan yang mengancam akan menghancurkan seluruh sistem perbankan negara. Hari libur bank dikombinasikan dengan undang-undang yang perbankan darurat dan siaran radio nasional rutin pertama Roosevelt, yang kemudian dikenal sebagai obrolan santai, memulihkan kepercayaan publik sehingga ketika bank benar-benar dibuka kembali, menarikkan uang yang sangat ditakutkan itu tidak terjadi. Dua langkah pemulihan utama dari The 100 Day adalah Undang-Undang Penyesuaian Pertanian dan Undang-Undang Pemulihan Industri Nasional. Langkah-langkah reformasi termasuk Undang-Undang Sekuritas Federal yang memberikan pengawasan pemerintahan terhadap perdagangan saham,
kemudian ditambah dengan pembentukan Securities and Exchange Commission (SEC) dan Undang-Undang Reformasi Perbankan Glass-Steagall yang melarang bank komersial melakukan investasi beresiko dan mendirikan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) untuk melindungi rekening deposan. Kesepakatan baru kedua Franklin Delano Roosevelt pada musim gugur tahun 1934, langkah-langkah yang disahkan selama The 100 Day telah menghasilkan pemulihan yang terbatas. Yang lebih penting, langkah-langkah tersebut telah menumbuhkan kembali harapan bahwa negara akan mengatasi krisis. Meskipun New Deal telah mengasingkan kaum konservatif, termasuk banyak pengusaha, sebagian besar warga Amerika mendukung program-program Roosevelt. Dukungan itu terwujud dalam pemulihan Kongres tahun 1934, di mana Demokrat menambah mayoritas mereka yang sudah substansial di kedua majelis. Namun pada tahun 1935, Roosevelt tahu bahwa ia harus berbuat lebih banyak. Meskipun perekonomian telah mulai bangkit dari titik nadirnya selama musim dingin tahun 1932-1933, perekonomian masih jauh di bawah levelnya sebelum jatuhnya pasar saham tahun 1929. Jutaan orang Amerika masih menganggur. Banyak yang telah menganggur selama beberapa tahun, dan orang-orang miskin mulai mendengarkan para demangkuk yang mengkritik New Deal karena tidak bertindak cukup jauh. Roosevelt meramalkan kemungkinan bahwa dalam pemilihan presiden tahun 1936 ia akan mengakhiri tantangan pihak ketiga yang signifikan dari pihak kiri. Pada tahun 1937 ekonomi telah pulih secara substansial dan Roosevelt melihat peluang untuk kembali ke anggaran berimbang, secara drastis mengurangi pengeluaran pemerintah. Hasilnya adalah resesi tajam di mana ekonomi mulai anjlok ke level tahun 1932. Kebijakan dalam negeri. Sejak awal masa jabatannya sebagai presiden, Roosevelt telah terlibat secara mendalam dalam masalah-masalah kebijakan luar negeri. Meskipun ia menolak untuk mendukung hubungan internasional, stabilisasi mata uang, dan konferensi ekonomi London tahun 1933, pada tahun 1936 ia telah menstabilkan dolar dan menyimpulkan perjanjian stabilisasi dengan Inggris Raya dan Perancis. Roosevelt memperluas pengakuan Amerika kepada pemerintahan Uni Soviet, meluncurkan kebijakan tetangga baik untuk meningkatkan hubungan AS dengan Amerika Latin, dan mendukung perjanjian timbal balik untuk menurunkan hambatan perdagangan antara AS dan negara lain. Namun Kongres didominasi oleh kaum isolasionalis yang percaya bahwa keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia I adalah sebuah kesalahan, dan bertekad untuk mencegah Amerika Serikat terseret ke dalam perang Eropa lainnya. Dimulai dengan undang-undangnya tidak bermaksud lebih drastis daripada memutuskan hubungan diplomatik. Usulan tersebut menimbulkan kekhawatiran di seluruh negeri, sehingga ia dengan cepat menarik diri dari keterlibatan internasional tingkat rendah ini. Ketika Perang Dunia II meletus di Eropa pada bulan September 1939, Roosevelt memanggil Kongres untuk mengadakan sesi khusus guna merevisi Undang-Undang Netralitas guna mengizinkan pihak bertikai, yaitu Inggris dan Prancis, untuk membeli senjata Amerika secara tunai dan bawa pulang. Meskipun ada keberatan dari para penganut isolasionisme, kebijakan tunai dan bawa pulang diberlakukan ketika Prancis jatuh ke tangan Jerman pada musim semi pada musim panas tahun 1940, dan Inggris ditinggalkan sendirian untuk menghadapi mesin perang Nazi. Roosevelt meyakinkan Kongres untuk mengintensifkan persiapan pertahanan dan mendukung Inggris dengan semua bantuan kecuali perang. Pada musim gugur tahun itu, Roosevelt mengirim 50 kapal perusak tua ke Inggris yang khawatir akan invasi Jerman. Pertukaran kapal dengan pangkalan terjadi selama kampanye pemilihan presiden tahun 1940. Sebelumnya pada tahun itu, Partai Demokrat telah mencalonkan Roosevelt untuk masa jabatan ketiga. Meskipun pemilihannya akan mematahkan tradisi dua masa jabatan yang dihormati sejak masa kepresidenan George Washington,
calon dari Partai Republik Wendell L. Walke mewakili perubahan dari Partai Republik yang didominasi kaum isolasionalis, dan kedua kandidat sepakat mengenai sebagian besar isu kebijakan luar negeri, termasuk meningkatkan bantuan militer ke Inggris. Pada hari pemilihan, Roosevelt mengalahkan Walke dengan telak dengan 27 juta berbanding 22 juta suara rakyat. Meskipun margin kemenangan lebih kecil dibandingkan pada tahun 1932 dan 1936, dukungan Roosevelt berkurang karena sejumlah faktor, termasuk skema penambahan kursi di pengadilan, upaya membersihkan kaum Demokrat konservatif pada tahun 1938, memutuskan tradisi dua periode, dan kekhawatiran bahwa ia akan membawa negara ke dalam perang. Menjelang hari pelantikan pada tahun 1941, Inggris mulai kehabisan uang dan merasa semakin sulit akibat serangan kapal selam Jerman untuk mengangkut senjata Amerika melintasi Atlantik pada bulan Maret 1941. Setelah perdebatan sengit di Kongres, Roosevelt berhasil meloloskan undang-undang pinjam sewa yang memungkinkan Amerika Serikat menerima pembayaran non-tunai untuk bantuan militer dan bantuan lainnya kepada Inggris dan sekutunya. Kemudian pada tahun itu, ia memberi wewenang kepada Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memberikan perlindungan bagi pengirim barang pinjam sewa, dan pada musim gugur ia memerintahkan Angkatan Laut untuk menembak di tempat kapal selam Jerman. Serangan di Pearl Harbor, namun itu ada di perang. Itu terjadi di Amerika Serikat, bukan di Pasifik, melainkan di Atlantik ketika Jepang bergabung dengan negara-negara poros Jerman dan Italia. Roosevelt mulai membatasi ekspor pasokan penting untuk berperang ke Jepang. Sepanjang tahun 1941, Jepang berunding dengan Amerika Serikat mengupayakan pemulihan perdagangan pasokan tersebut, khususnya produk minyak bumi. Ketika perundingan gagal menghasilkan kesepakatan, para pemimpin militer Jepang mulai merencanakan serangan terhadap Amerika Serikat. Menurut salah satu aliran pemikiran inilah yang diinginkan Roosevelt, karena dengan memojokkan Jepang dan memaksakannya berperang dengan Amerika Serikat, Presiden kemudian dapat memasuki perang Eropa untuk membela Inggris, yang disebut teori pintu belakang menuju perang. Hipotesis konvensional ini tertulis di perdebatan hingga kini. Pada akhir November, Roosevelt tahu bahwa serangan akan segera terjadi. Amerika Serikat telah memecahkan sandi Jepang, tetapi ia tidak yakin di mana serangan itu akan terjadi. Yang sangat mengejutkan, Jepang mengebom Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941, menghancurkan atau merusak hampir seluruh armada Pasifik AS dan ratusan pesawat terbang, serta menewaskan sekitar 2.500 personil militer dan warga sipil. Pada tanggal 8 Desember, atas perintah Roosevelt, Kongres menyatakan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 11 Desember, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Pada konferensi pers di bulan Desember 1943, Roosevelt menegaskan bahwa dari New Deal telah digantikan oleh dari Win the War. Banyak lembaga New Deal yang dirancang untuk menyediakan lapangan kerja selama depresi besar dengan cepat menghilangkan, karena mobilisasi perang menciptakan lebih banyak lapangan kerja daripada jumlah orang yang mengisinya. Pemulihan ekonomi penuh yang telah menentang upaya Roosevelt sepanjang tahun 1930-an tiba-tiba terjadi sebagai akibat dari pengeluaran pemerintahan yang besar untuk produksi perang di awal tahun 1940-an. Sejak awal terlibatnya Amerika dalam Perang Dunia II, Roosevelt memimpin dalam pembentukan aliansi besar di antara semua negara yang memperangi kekuatan poros. Ia bertemu dengan Churchill dalam sejumlah konferensi masa perang di mana presiden diselesaikan secara damai. Salah satu perbedaan awal berpusat pada pertanyaan yang tentang invasi Prancis. Churchill ingin menunda invasi tersebut sampai pasukan Nazi melemah, dan pandangannya berlaku sampai invasi Normandia besar akhirnya diluncurkan pada The Day 6 Juni 1944.
Sementara itu pasukan Amerika Serikat dan Inggris menyerbu Afrika Utara pada November 1942, Sisilia pada Juli 1943, dan Italia pada September 1943.